Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bu Indah kita akan melakukan praobservasi nggih. Praobservasi bagian rangkaian dari supervisi kelas. Nah, sebelum saya memulai kegiatan praobservasi, saya ingin menanyakan dulu bagaimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat dan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Indah dalam kondisi yang sehat dan baik, sehingga mudah-mudahan kegiatan praobservasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, terkait dengan kegiatan praobservasi Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, sehingga pada saat observasi, yaitu pada saat supervisi kelas, Bu Indah bisa menjalankan rencananya dengan baik. Nah, yang pertama Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya Bu, apa tujuan pembelajarannya yang ingin Bu Indah capai? Ya Bu Rofi, untuk kegiatan besok pada saat observasi, tujuan pembelajarannya itu ada dua yang akan dicapai. Yang pertama itu adalah tentang menjelaskan klasifikasi zat atau materi. Kemudian yang kedua menjelaskan perubahan fisika dan kimia pada proses pembuatan resin Bu. Oh, berarti ada dua tujuan pembelajaran betul. Ya Bu ya. Yang pertama siswa memahami terkait klasifikasi zat. Betul. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan perubahan fisika dan kimia pada proses pembuatan resin. Betul. Oke. Nah, kemudian Bu Indah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, rencananya kegiatan apa saja yang akan Bu Indah lakukan? Pada kegiatan besok, rencananya saya akan memulai dengan penjelasan secara umum dulu Bu tentang materi tersebut. Setelah itu nanti ada penugasan anak membuat mind mapping. Kemudian setelah mind mapping nanti ada quizzes berupa kuis sesuai dengan materinya. Kemudian yang terakhir itu pemilihan emoticon sesuai dengan perasaan anak saat mengikuti pembelajaran saya. Jadi nanti ada emoticon sedih, semangat, otaknya panas, dan lain-lain. Nanti akan ditampilkan di layar Bu, seperti itu. Sangat menarik sekali Bu, sepertinya kegiatannya. Jadi saya nggak sabar ya besok seperti apa proses pelaksanaan dari yang sudah Bu Indah rencanakan. Nah, ini Bu Indah juga ada yang ingin saya tanyakan, karena tujuan supervisi itu sendiri sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi dari guru ya Bu ya. Betul, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, pengembangan diri, area pengembangannya yang ingin Bu Indah kembangkan itu apa aja Bu ya? Yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian yang kedua itu pembelajaran tentang sesuai dengan KSE yang mindful atau kesadaran penuh, seperti itu Bu. Jadi ada dua, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada KSE dan kesadaran penuh atau mindful itu Bu. Oh, berarti area yang ingin Bu Indah kembangkan itu yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Ya Bu ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, kemudian yang kedua Bu Indah ingin mempraktekkan mindfulness ya. Betul Bu. Sehingga kompetensi siswa terkait dengan sosial dan emosionalnya bisa terbangun. Betul. Atau bisa fokus dalam pembelajaran gitu. Betul. Ya. Oke, seperti itu. Nah, strategi Bu Indah untuk mencapai area pengembangan tersebut rencananya seperti apa Bu? Untuk yang pembelajaran berdiferensiasi itu nanti di pembelajaran saya itu akan ada diferensiasi konten Bu. Jadi kontennya itu anak-anak nanti mendapat materi bisa mengakses link YouTube, kemudian bisa melihat buku paket, kemudian yang terakhir bisa melihat buku yang bisa di swipe itu Bu. Jadi nanti ada 3 link, linknya ini dipilih sesuai dengan kesukaannya anak, mau pilih yang mana. Misalnya yang suka video silahkan diklik yang video, kalau suka yang membaca ya diklik yang dibuka buku paketnya, kalau misalnya yang suka ada kegiatannya atau gerakannya itu bisa membuka buku digital yang bisa di swab itu Bu. Ya. Kemudian nanti untuk tugas mind mappingnya saya juga bebaskan, boleh kalian menggunakan Canva atau menggunakan
gadget boleh, kemudian yang kedua boleh menggunakan di buku, ditulis biasa boleh, atau menggunakan rekaman suara juga boleh. Jadi tergantung anak itu mampunya atau sukanya di mana itu, Bu. Kemudian yang sesuai KSE atau mindfulness itu saya mengadakan namanya ice breaking. Soalnya di jam saya itu adalah jam siang. Jam siang itu rawan anak konsentrasinya sudah hilang, Bu. Jadi saya mau mengadakan ice breaking dulu untuk meningkatkan konsentrasi anak dalam proses pembelajaran biar nanti hasilnya juga maksimal seperti itu, Bu. Seru sekali Bu Indah. Saya jadi nggak sabar ya untuk supervisi besok. Nah, berarti untuk strateginya itu, untuk strategi diferensiasinya nanti Bu Indah akan menyediakan beberapa link materi ya Bu ya, sehingga anak-anak bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka dan kesukaan mereka. Kemudian untuk tugas mind mappingnya juga Bu Indah membebaskan anak untuk memilih sesuai dengan kemampuan mereka. Misalkan mereka bisa Canva, maka bisa mengerjakan di Canva. Kalau misalkan masih belum bisa menulis ya di buku. Keren sekali ya Bu Indah ya. Berarti untuk kesadaran penuhnya maka menggunakan ice breaking itu. Oke. Semoga besok kegiatannya sesuai dengan yang Bu Indah rencanakan ya Bu ya. Kira-kira untuk supervisinya jam berapa Bu besok? Untuk supervisinya itu setelah zuhur Bu. Jadi zuhur, jam ke-6-7 itu. Jadi 12.20 Bu. Kalau begitu, karena saya sudah bisa memahami dari kegiatan praobservasi ini, saya bisa mengetahui area yang Bu Indah mau kembangkan, kemudian juga sudah memahami strateginya Bu Indah. Untuk kegiatan praobservasi ini saya akhirin ya Bu ya. Mudah-mudahan kegiatannya besok lancar. Amin, amin. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat mengikuti pembelajaran? Masih. Bu Indah absen dulu ya hari ini. Fahreza hadir. Hofi hadir. Imelia Dispen PBB. Ya. Intan Aulia. Nah, Intan Fajriatus ada. Ada yang takut ice breaking? Enggak. Bu nanti dihukum kalau salah, enggak ya. Jadi kita bermain biar konsentrasinya kalian itu meningkat. Nah, sekarang silahkan kalian berpasangan sama temennya. Harus punya pasangan. Nah, berhadapan. Sudah berhadapan? Nah, kemudian silakan kalian sweet yang menang angkat tangan. Silakan sweet satu kali yang menang angkat tangan. Ya. Sudah? Perintahnya habis ini. Bu Indah menang misalnya. Bu Indah, Dharma gini tangannya. Yang kalah gini ya. Nah, Bu Indah akan menangkap tangannya Dharma. Nanti bisa. Mau coba dulu apa langsung? Coba. Ya, mari. Makasih ya Dharma ya. Tetap ya, harus sportif, tidak boleh curang. Jangan lihat Bu Indah, dengarkan aja suaranya ya. Ada yang masih kena. Coba persentasi kenanya banyakan yang tadi pertama apa kedua? Pertama. Berarti konsentrasinya sudah mulai ada ya. Ya, klasifikasi zat atau materi. Kalian kan tahu awalnya resin tuh bentuknya apa? Kan itu. Nah, sesuai dengan tujuan kedua, memahami perubahan fisika dan kimia dalam pembuatan resin. Jadi di situ ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Sebelum masuk ke itu, kita belajar tentang zat dulu. Setelah tahu macam-macam zat, nanti kita akan belajar tentang perubahan fisika dan kimia ya.
Nah, sebelum kalian akan mengerjakan tugas mind mapping ya. Jadi Bu Indah akan jelaskan dulu gambaran secara umumnya. Di sini klasifikasi zat itu, sebentar. Kalian itu akan mencari sumber informasi atau pengetahuan baru itu bisa melalui buku paket. Silahkan buku paketnya dibuka bab zat dan perubahannya. Kalau kalian suka pakai video, silahkan Bu Indah sudah menyediakan link video untuk diakses tentang materi yang sama. Kalau misalnya kalian, Bu, saya suka sambil gerak-gerak. Nah, kalau gerak-gerak silakan buka buku digital atau PowerPoint yang di sebelah selatan. Jadi disesuaikan pilihannya kalian itu dengan kesukaan kalian semua ya. Nah, ini yang video. Yang sebelah itu yang artikel ya. Misalnya mau pakai ditulis di buku materinya silakan. Kalau kalian mau pakai Canva juga silakan, atau aplikasi yang lain yang kiranya kalian mudah untuk membuatnya atau mengaksesnya. Jadi tergantung kalian bisanya di apa ya nak ya. Ya. Sudah. Oh, masih lihat. Kalian sudah membaca, sudah melihat materinya, sudah membuat mind mappingnya. Setelah ini Bu Indah akan menunjuk, atau kalian mau sendiri silahkan mempresentasikan tentang mind mapping zat dan perubahannya. Nah, nanti kalau yang mau, nanti Bu Indah kasih nilai tambah ya. Jadi tidak ditunjuk. Nanti siapa yang mau silahkan mengacungkan tangan ya nak ya. Sudah dikumpulkan di Google Drive semua? Sudah. Sudah. Nah, tinggal habis ini yang ngacung maju untuk mempresentasikan. AK berapa ya nak ya? AK 2. Gimana nih? Kok udah ada nih? Bentar ya. AK 2. Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan tempat di ruang. Sekarang silahkan kalian sudah mempelajari materi zat dan perubahannya, sudah membuat mind mapping, sudah presentasi. Nah, Bu Indah ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian. Siapa? Sila. Sila sudah pengen mencoba? Sila. 1. 2. Sylvia. Kenapa nak? Oh enggak. Ya 3 gabung semua. Boleh. Sudah siap nak? Nggak usah ini Aziza, nggak usah ya, nggak usah dikasih. Sudah? Siap dimulai? Dah. Sylvia ya. Kemudian dari semua pembelajaran hari ini, rangkaian pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah menerima pembelajaran ini? Senang semua. Tujuan pembelajarannya tadi sudah tercapai apa belum? Sudah. Tujuan pertama kan materi apa ya. Kemudian yang kedua itu perubahan fisika dan kimia pada pembuatan resin. Sudah ada ya. Sudah semua berarti? Sudah. Nah, tadi coba Bu Indah mau tanya. Padat, air, gas. Kalau komposisi kira-kira 2. Apa saja? Zat tunggal. Ya, zat tunggal dan zat campuran. Sudah ya? Sudah paham? Nah, resin. Nah, produk resinnya itu tergantung kalian ya.
kalian mau buat gantungan kunci silahkan, kalian mau membuat anting misalnya silahkan, sesuai link yang pernah Bu Indah kirim sebagai referensi kalian mau buat apa. Nah, sebelum Bu Indah tutup, ada yang ditanyakan? Tidak. Oh, tidak. Sebagai apa ya? Refleksi Bu Indah, maksudnya sebagai koreksi Bu Indah, gimana pembelajaran hari ini? Setelah kamu menerima pembelajaran hari ini, apakah jadi capek, apakah jadi sedih, apakah jadi otaknya panas gitu ya? Nah, silakan dipilih habis ini ya. Sebagai koreksi Bu Indah, setelah pembelajaran itu kalian gimana perasaannya? Cuma kalian tinggal nulis nama, pilih emoticon yang sesuai kalian. Tidak bisa. Oh, belum nyeken, Nak? Bentar. Nah. Sudah scan semua? Semangat. Oh, semangat. Coba Bu Indah mau lihat, ada enggak yang milih nomor 3? Cari ya. Udah ada. Awal kita membukanya, kemudian ada ice breaking juga, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran sudah dilakukan semua sampai akhir kalian merefleksikan pembelajaran hari ini. Sudah ya? Nah, sekarang Bu Indah tutup, kurang lebihnya atau ada kata yang menyakiti atau tidak enak di hati kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Imam selaku guru pengajar praktik dan Bu Indah, saya mohon izin akan melakukan coaching pasca supervisi. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah, Profi baik. Alhamdulillah ya Bu. Kalau kabarnya Bu Indah baik, hari ini saya minta waktu Bu Indah untuk melakukan coaching terkait observasi praktik mengajar yang sudah Bu Indah lakukan kemarin. Apa harapan Bu Indah terkait dengan percakapan hari ini atau kegiatan kita hari ini? Harapan saya itu ada beberapa masukan dari Bu Rofi terkait apa yang saya sudah lakukan kemarin waktu observasi untuk pembelajaran saya menjadi lebih baik, Bu. Oh baik, jadi Bu Indah berharap ada masukan dari saya agar pembelajaran Bu Indah nanti ke depannya lebih baik ya Bu. Nah baik Bu, namun sebelumnya saya ingin bertanya Bu, sebelum saya memberikan masukan ke depannya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik mengajar kemarin atau setelah saya observasi kemarin? Setelah observasi yang pastinya lega ya Bu ya, karena sudah selesai melakukan pembelajaran yang diobservasi oleh Bu Rofi. Kemudian saya juga sudah maksimal dengan menyiapkan segala pembelajarannya, baik dari sebelum pra-observasi, saat observasinya, kemudian setelah observasi, refleksi dari topik saya sudah menyiapkan dengan maksimal. Makanya saya butuh masukan dari Bu Rofi, kira-kira kurang di bagian apanya. Baik Bu, jadi itu ya, dari Bu Indah menyampaikan ingin ada perbaikan di kedepannya. Tapi sebelumnya Bu Indah kemarin pada saat observasi, Bu Indah kan menyampaikan akan ada strategi-strategi pembelajaran yang ingin diterapkan pada saat praktik mengajar. Apakah sudah terlaksana dengan baik Bu strategi pembelajarannya kemarin? Untuk pelaksanaannya tidak 100% semua sesuai yang kita harapkan. Ada beberapa kendala yang saya alami waktu proses belajar mengajar itu. Salah satunya itu
tugas atau produknya itu jaringannya kan menggunakan WiFi, jadi banyak kendala untuk menguploadnya. Kemudian ada quizzes, jadi ada kuis di akhirnya itu juga anak-anak susah untuk login karena banyak iklan, jadi anak-anak bingung untuk masuk ke kuisnya itu seperti itu. Oh, baik, berarti kendalanya terkait dengan jaringan ya Bu ya. Nah, begini Bu, nah untuk praktik baik terkait pada saat proses pembelajaran, apa saja yang sudah dilakukan dan kira-kira perbaikan-perbaikan apa saja yang akan Ibu lakukan rencana ke depannya? Yang pasti untuk yang sudah menurut saya lakukan secara baik itu adalah perencanaannya, karena perencanaannya itu namanya mau diobservasi, jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik menurut hemat saya. Kemudian yang kedua itu karena di setiap pembelajaran itu pasti ada kendala atau tidak sesuai dengan kita harus membaca situasi ruangannya itu, situasi kelas. Contohnya seperti kemarin jaringannya itu tidak ada, jadi otomatis anak-anak itu menjadi ribut, jadi menjadi ramai gaduh. Nah, jadi saya menerapkan stop ya Bu ya, stop itu. Jadi kita melihat dulu, menenangkan anak dulu, diberhentikan dulu, kemudian kita mencari alternatif kira-kira ini mau diapakan, observasi melihat keadaan di kelas tersebut, kemudian kita mencari ide, oh ini nanti akan diapakan, karena jaringannya tidak bisa, nanti pengumpulannya pakai apa, produknya pakai apa. Jadi kita membaca situasi kelas dulu. Kemudian yang sudah ada itu SDG, karena mapel IPAS ini JP-nya gemuk ya, jadi sekali tatap muka 4 atau 3, jadi otomatis anak-anak itu jenuh. Artinya jenuh itu sudah ngobrol sendiri, tidur, jadi kita harus berinisiatif untuk melakukan SDG. Jadi SDG sudah dilakukan, SDG-nya itu kalau saya yang menjadi mentor di depan, anak-anak kurang perhatian saja. Tapi kalau saya menyuruh saya dengan temannya, anak-anak itu ketawa dan memecah suasana jadi lebih, oh iya ini benar SDG-nya seperti itu. Kemudian yang perlu saya perbaiki adalah saat quiz sebaiknya saya pakai download saja Bu. Jadi anak tinggal buka Google, ada gambar scan di Google, nanti di scan barcode-nya itu nanti langsung otomatis masuk ke quiznya. Kalau langsung dari quiz anak-anak masih bingung mau ke mana gitu ya. Kemudian pengumpulannya juga mungkin menggunakan quizzes. Kalau masalah jaringan itu karena sudah memang dari pusatnya wifi-nya seperti itu. Kalau kita yang memodifikasi jaringan tidak bisa, tapi kita memodifikasi caranya atau bentuk dari produknya itu. Baik ya Bu ya. Jadi tadi saya menyimak ada beberapa hal ya Bu ya yang sudah jenengan istilahnya praktik baik ya, terutama dalam pengelolaan kelas, kemudian jenengan menerapkan strategi stop ketika kondisi kelas sudah tidak fokus, kemudian yang ketiga juga jenengan sudah istilahnya menerapkan S-breaking karena kelas IPAS kelas gemuk ya Bu ya, istilahnya jamnya panjang antara 4 JP sampai 3 JP. Kemudian saya tadi mendengar ya Bu ya, ada permasalahan terkait dengan penggunaan asesmen, penggunaan biji ya Bu ya, tadi ada kendala. Nah, apa rencana Bu Indah untuk mengatasi permasalahan tersebut ke depannya? Biasanya kan quizzes kita diberi coba buka quizzes.com gitu kan ya Bu. Nah biasanya anak-anak tuh masih bingung ini mau kemana gitu kan ya. Kemudian kalau sudah masuk kan nanti masukkan kode. Kalau kita pakai barcode otomatis langsung ke linknya quizzes itu, tinggal ngeklik kode otomatis masuk. Kalau kita misalnya disuruh masih anak itu ayo buka quizzes.com, itu masih bingung tanya ke temannya. Tapi kalau sudah barcode di barcode, oh sudah langsung ke situ, anak-anak tidak ribut dengan temannya, sudah pegang HP-nya sendiri buat asesmennya itu. Berarti untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu Indah sudah punya gambaran ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah kira-kira Bu untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu Indah
mengatasi sendiri atau istilahnya memerlukan bantuan untuk mendukungnya? Ya, saya memerlukan bantuan dengan rekan sejawat saya untuk menanyakan masalah ini, baiknya menggunakan barcode itu seperti apa. Jadi saya perlu masukan dari beliaunya karena untuk mengkonfirmasi kalau solusi saya ini sudah benar atau tidak, dan kemudian tahap-tahapannya nanti saya tanyakan ke guru sejawat saya. Guru sejawat saya itu ada guru. Oh begitu ya. Berarti jenengan nanti akan istilahnya berkolaborasi dengan Bu Ida ya untuk terkait menyelesaikan permasalahannya tersebut. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya kapan Bu untuk mengatasi permasalahan tersebut, eksekusinya Bu? Eksekusinya untuk minggu ini saya sudah pertemuan dengan murid-murid, dan kemudian minggu ini rencananya saya mau konsultasi atau mau diskusi dengan rekan sejawat saya Bu Ida untuk menyelesaikan ini, baru aksinya saya akan lakukan minggu depan. Oh begitu nih. Oh berarti jenengan sudah punya rencana, kemudian sudah memiliki jadwal untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Nah ini sangat luar biasa Bu, saya salut karena Bu Indah istilahnya sudah bisa merefleksikan dari pertemuan yang alhamdulillah kalau Bu Indah sudah punya solusi atas permasalahannya. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal terkait umpan dari saya ya selaku observer. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. Nah, di sini saya melihat secara keseluruhan pengelolaan kelas Bu Indah sudah berjalan dengan baik Bu. Jenengan sudah merencanakan dengan baik, dan beberapa strategi yang Ibu rencanakan pada saat praobservasi saya perhatikan sudah dilakukan dengan baik. Jadi strategi-strateginya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, Bu Indah juga sudah bisa istilahnya pembelajaran yang berbasis sosial dan emosional Bu, karena Bu Indah sudah bisa menerapkan teknik stop ketika kondisi kelas yang sudah mulai tidak fokus. Itu yang saya amati. Dan yang ketiga, Bu Indah juga tanggap ketika saya perhatikan anak-anak ada permasalahan terkait dengan asesmen yang melibatkan gizi. Bu Indah sudah bisa pada saat hari itu juga istilahnya mencari alternatif apa yang harus dilakukan. Jadi intinya untuk keseluruhan dari supervisi kelas yang sudah saya lakukan dan yang Bu Indah praktikkan ketika pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Namun saya mengharapkan nanti ke depannya jauh lebih baik lagi Bu, yaitu dengan beberapa pemecahan masalah yang Bu Indah sampaikan tadi pada saat sesi coaching ya Bu ya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya mohon masukan dari Bapak Imam selaku pengajar praktik JPB Angkatan 10. Mohon masukan dan sarannya Pak, dan istilahnya apa yang saya lakukan terhadap Bu Indah mungkin perlu ada masukan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rofi atas waktunya. Saya telah diberi kesempatan untuk mengobservasi kegiatan coaching di saat ini. Dan pada waktu coaching ada beberapa catatan yang sudah saya simpulkan di sini. Yang pertama adalah Bu Rofi dengan Bu Indah dalam proses coaching ini benar-benar terbuka sekali. Kemudian yang kedua, untuk tirtanya Bu Rofi sudah berjalan dengan baik, yaitu menggali tentang tujuan coaching sudah tercapai dengan baik. Kemudian identifikasi masalah apa yang dialami oleh Bu Indah juga sudah terlihat sekali, sudah jelas diterangkan Bu Indah. Kemudian pada fase perencanaan juga sudah begitu jelas dengan menyampaikan beberapa rencana yang disusun oleh Bu Indah setelah melakukan observasi di kelas kemarin. Ternyata masih ada rencana-rencana berikutnya yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab tadi juga sudah ditanyakan oleh Bu Rofi, yaitu tentang eksekusinya kapan.
sebagai tanggung jawab juga. Jadi proses alur tintanya sudah lengkap. Jadi dari proses coaching tadi sudah lengkap alur tintanya. Kemudian untuk posisi coaching sangat bagus sekali. Bu Rofi tidak menjadi supervisor juga, motivator juga tidak, sebagai penjasti juga tidak. Jadi secara umum proses coaching ini tadi sudah luar biasa berjalan dengan natural. Kemudian hasil yang diharapkan dalam proses latihan coaching ini sudah tercapai sesuai item-item yang ada sebagai coaching dan juga sebagai coachingnya. Jadi sudah mencakup, tinggal nanti kita mengaplikasikannya pada proses yang benar-benar bukan latihan. Kalau ini kan masih latihan, harapannya nanti setelah latihan ini pada berikutnya, pada pembelajaran yang aslinya itu benar-benar bisa diterapkan dengan baik. Saya kira itu Bu catatan dari saya dalam proses latihan ini sudah sangat bagus. Bu Rofi bisa menerapkan kita dan juga memposisikan diri sebagai coaching yang benar-benar bisa menggali informasi secara baik terhadap coachingnya. Begitu Bu, terima kasih. Itu saja catatan dari saya. Terima kasih Bapak Imam selaku PP saya. Terima kasih atas masukannya. Semoga nanti ke depannya saya bisa melakukan coaching lebih baik daripada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Indah karena sudah menyediakan waktunya untuk membantu tugas saya dalam praktik coaching pada tugas aksi nyata guru penggerak angkatan 10. Demikian kita akhiri sesi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.